kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara perdebatan antara pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat ini. Mari kita mulai acara perdebatannya. Oke, jadi masalahnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan uang sebesar 600 miliar rupiah kepada sekolah-sekolah swasta. Tujuannya mulia, supaya sekolah-sekolah tersebut memberikan ijazah kepada para siswa yang belum lunas bayarannya. Tapi, apakah ini langkah yang tepat? Mari kita simak perdebatannya antara Pak Marju yang sangat setuju dengan Pak Goding yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Marju sebagai pihak yang pro kepada kebijakan Gubernur Jawa Barat ini. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang sudah memberikan waktunya. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan, anak kita sudah lulus sekolah, tapi ijazahnya ditahan. Mau lanjut kuliah, tidak bisa. Mau cari kerja, susah. Masa depan jadi terhambat hanya karena masalah biaya. Nah, program bantuan dari pemerintah ini adalah jawaban langsung untuk masalah itu. Ini adalah langkah nyata untuk membebaskan anak-anak kita, sekaligus membantu sekolah swasta agar tetap berjalan, dan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli pada pendidikan. Itu opini dari Pak Marju sebagai pihak yang setuju. Sekarang saya persilahkan kepada Pak Goding untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Pak Moderator yang sudah memberikan waktunya. Oke, ini tanggapan dari saya. Niatnya memang baik, saya akui. Tapi mari kita pikir lebih dalam. Uang 600 miliar ini uang kita semua. Uang rakyat. Apakah uang sebanyak itu benar-benar menyelesaikan masalah? Atau hanya seperti menempel plester di luka yang dalam? Saya khawatir. Ini hanya solusi sementara yang bisa menimbulkan masalah baru. Bantuan ini bisa membuat sekolah dan orang tua jadi punya kebiasaan yang menyepelekan pembayaran. Dan kita jadi tidak pernah menyelesaikan akar masalahnya, yaitu kenapa biaya sekolah swasta bisa begitu mahal. Aduh Pak, ini tuh bukan sekedar plester. Ini adalah pertolongan darurat. Data menunjukkan total tunggakan siswa mencapai 1,2 triliun. Artinya, ada krisis besar di depan mata kita. Dengan memberikan 600 miliar rupiah ini, pemerintah sedang memadamkan separuh api dari kebakaran besar. Ini situasi menang-menang Pak. Anak-anak bisa dapat ijazah mereka, sekolah swasta juga dapat dana segar untuk terus beroperasi. Kita tidak bisa hanya diam melihat masa depan anak-anak terancam. Ya justru itu intinya Pak. Hanya separuh api yang padam. Bagaimana dengan separuh lainnya? Apakah mereka dibiarkan terbakar? Kebijakan ini tidak adil Pak. Selain itu, ini bisa menciptakan kebiasaan buruk. Kalau tahun ini utang dibayari pemerintah, apa jaminannya tahun depan orang tua tidak sengaja menunggak lagi, berharap ada bantuan serupa? Ini tidak adil bagi orang tua lain yang sudah susah payah membayar lunas tepat waktu. Kita seharusnya bertanya Pak, kenapa tunggakan itu bisa ada? Kenapa biaya sekolah begitu memberatkan? Itulah masalah sebenarnya. Aduh, Pak Goding, Anda itu terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi nanti, sampai lupa dengan apa yang terjadi sekarang. Ini adalah kondisi darurat, Pak. Kita tidak bisa membiarkan satu generasi menjadi korban, sementara berdebat mencari solusi sempurna yang mungkin baru ketemu bertahun-tahun lagi. Lagi pula, bantuan ini ada syaratnya, Pak. Sekolah yang menerima bantuan harus berjanji untuk menyerahkan semua ijazah. Ini adalah langkah awal yang penting, Pak. Janji. Sebuah janji saja tidak cukup kuat. Apa hukumannya kalau sekolah melanggar? Tidak ada kan? Bantuan ini seperti memberi obat penahan rasa sakit untuk penyakit parah. Rasanya memang enak sesaat, tapi penyakitnya tidak sembuh. Uang 600 miliar itu bisa habis begitu saja untuk bayar gaji atau listrik. Sementara masalah utama, yaitu biaya pendidikan yang mahal, tidak tersentuh sama sekali. Kita hanya membersihkan lantai yang basah tanpa mematikan keran air yang bocor. Ya nggak ada artinya. Oke, Anda bilang ini langkah awal. Tapi apa rencana langkah keduanya? Setelah 600 miliar ini habis, lalu bagaimana? Tanpa rencana yang jelas, ini bukan langkah awal, tapi langkah buntu. Sekolah bisa jadi malas mencari solusi keuangan sendiri karena berpikir, nanti juga ada bantuan lagi dari pemerintah. Ya tentu ada kelanjutannya lah Pak. Sekolah yang tidak menepati janji untuk menyerahkan ijazah tentu akan dicatat. Kepercayaan pemerintah terhadap mereka akan hilang dan mereka bisa jadi tidak akan dapat bantuan lagi di masa depan. Ini adalah cara pemerintah untuk mendidik sekolah agar lebih bertanggung jawab. Iya, saya akui memperbaiki seluruh sistem pendidikan memang butuh waktu. Tapi sementara proses itu berjalan, kita tidak bisa membiarkan ada anak yang menjadi korban. Pertolongan ini harus jalan lebih dahulu gitu Pak. Sudahlah, kalau menurut saya, pilihan
kita itu sederhana. Mau solusi instan yang kelihatannya bagus tapi rapuh, atau solusi jangka panjang yang benar-benar menyembuhkan? Memberi 600 miliar ini hanya seperti tepuk tangan meriah untuk solusi yang dangkal. Kita harus menuntut kebijakan yang lebih cerdas, yang benar-benar memperbaiki keran bocornya, bukan hanya sibuk mengepel lantainya terus-menerus. Kalau menurut saya, tetap pilihan kita hari ini lebih mendesak dari itu. Mau terus berdebat mencari cara terbaik sementara ribuan anak putus asa karena ijazahnya ditahan? Atau kita ambil tindakan nyata sekarang juga? Ya, program ini mungkin belum 100% sempurna, tapi bagi satu anak yang besok akhirnya bisa memegang ijazahnya, program ini segalanya. Ini adalah kunci untuk masa depannya. Mari kita pilih tindakan nyata yang mengubah hidup, bukan analisis tanpa akhir.